Presiden selanjutnya Budi Gunadi. Setahu saya, simulasi pasangan Capres dan Cawapres akan dimulai pada Februari 2022 atau sekitar 2 bulan lagi. Artinya, partai akan melihat dan menguji pasangan Capres-Cawapres. Bongkar pasang, melihat sisi positif negatifnya, serta melihat apa yang bisa dikembangkan dari pasangan tersebut agar dapat meraih suara terbanyak dan menang. Jika melihat tren kemenangan Capres-Cawapres dalam 20 tahun terakhir, praktis bisa kita simpulkan bahwa capres dari ketua umum partai selalu kalah. Sebaliknya, yang menang adalah sosok yang bukan ketum. Untuk 2024 nanti, nampaknya tren tersebut juga masih akan berlanjut. Mengingat sampai sekarang belum ada ketum partai yang kita lihat potensial dalam memenangkan pilpres. Elektabilitas para ketum masih lebih rendah dibanding calon non-ketum. Memang ada Prabowo Subianto yang elektabilitasnya tinggi, tapi dari dulu dia sudah begitu, selalu tinggi dan kalah dalam pemilihan. Jadi kalaupun dia maju lagi sebagai capres, nampaknya akan kalah lagi. Yang menarik dari pengamatan saya saat main ke Jakarta kemarin adalah pembicaraan soal capres ini masih belum meyakinkan. Beberapa orang yang saya kenal justru masih belum rela bila Jokowi selesai 2024 nanti. Dan dari semua nama yang ada, entah itu Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Sandiaga, Erik, atau Prabowo, semuanya dianggap kurang layak. Sebagai orang yang sering melintas di Jawa Tengah, saya nggak heran kalau warga Jateng dan di perbatasan kurang suka dengan Ganjar. Ragu karena belum maksimal dalam bekerja dan hanya menang komunikasi di media. Tapi kalau elit di Jakarta juga berkata demikian. Ini menarik. Ada apa sebenarnya? Tapi rasanya nggak perlu saya jelaskan kali ini. Karena yang lebih menarik lagi adalah mereka justru lebih condong pada satu nama yang sama sekali tidak populer dan tidak dibicarakan media, setidaknya sampai hari ini. Dia adalah Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan sekarang ini dinilai sangat baik dalam manajemen. Sistem dan aturan soal penanganan pandemi di Indonesia dinilai lebih baik dibanding sebelumnya berkat Pak Budi. Selain itu, beliau juga berani dan tanpa beban masa lalu. Maka daftar perusahaan dan bisnis PCR yang bocor ke publik itu pun sebenarnya gara-gara Menkes. Dia yang membukanya. Dari sisi kehidupan ekonomi dan sosial, aturannya juga terlihat lebih fleksibel dan santai. Tidak lebay seperti sebelumnya. Meski menang di media, banyak pernyataan yang cukup nakut-nakuti. Tapi sebenarnya di lapangan justru aman terkendali. Budi Gunadi seperti mampu melihat semua kelompok masyarakat dalam melihat dan menilai pandemi ini. Sehingga aturan dibuat sefleksibel dan serelevan mungkin untuk semua pihak. Dan itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Apa yang direncanakan Menkes selalu lebih cepat terrealisasi. Dan Presiden setahu saya cukup sering memuji Pak Budi ini dalam beberapa pertemuan tertutup. Selain soal manajemen, pemahaman dan pemikirannya soal ekonomi makro juga bagus. Bertahun-tahun bergelut di sektor perbankan. Pernah menjadi dirut Bank Mandiri.
dan terakhir menjadi Dirut Inalum sebelum masuk ke kabinet Jokowi periode 2. Dialah juga yang terlibat dalam akuisisi Freeport. Saya kurang tahu apa sudah sampai mana bahasan soal Budi Gunadi ini, tapi rasanya konsolidasi sudah berlangsung. Dan kemarin ketika pulang kampung ke rumah mertua, saya tiba-tiba ditanya siapa yang akan maju sebagai capres. Dengan ragu, saya jawab mungkin Ganjar. Jika melihat dari elektabilitas dan kedekatan Presiden Jokowi dalam beberapa aktivitas terakhir, Ganjar terlihat dipromosikan, diplot sebagai penerus. Antusiasme masyarakat terhadap Ganjar terlihat mirip seperti Jokowi dulu ketika masih jadi gubernur DKI. Masyarakat lebih antusias pada gubernur dibanding presidennya. Itulah yang juga terjadi di beberapa kunjungan kerja Presiden Jokowi. Entah itu settingan atau beneran. Kira-kira seperti itulah media memberitakan dan menyimpulkan. Lalu bapak mertua tanya kalau selain Ganjar siapa? Sontak saya menjawab, Budi Gunadi Sadikin. Dan beliau kaget karena jawaban saya sangat cocok dengan prediksinya. Oh iya, mertua saya ini sangat tertarik dengan sejarah peradaban, legenda pewayangan, ramalan Jayabaya, dan Raja Nusantara. Tapi karena mertua saya ini orang desa, maka mustahil dia juga mendengar pembicaraan kalangan elit Jakarta. Jadinya saya tanya kenapa memprediksi Budi Gunadi. Jawabannya berdasarkan ramalan Raja Nusantara bahwa Indonesia 2025 akan memulai perjalanannya menjadi negara maju sampai 2045 nanti sebagai mercusuar dunia. Presiden selanjutnya setelah Jokowi dinilai sangat cocok dengan Budi Gunadi Sadikin dari sisi kriteria dan sejarah hidupnya. Presiden selanjutnya adalah orang yang tak muncul ke permukaan, cenderung menghindar dan tak punya ambisi. Dia hadir saat negeri sedang dilanda bencana dan memperbaikinya, pas dengan posisinya sebagai Menkes sekarang. Dan dari nama, menurut ramalan Jayabaya, pemimpin Nusantara akan berpatokan pada Natonegoro, Soekarno, Soeharto. Masa transisi kepemimpinan kekosongan inilah dinilai adalah masa SBY. Kekosongan ini dinilai adalah masa SBY, di mana negara berjalan atau pilot. Lalu Joko Widodo ini masuk di no karena beliau terlahir sebagai Mulyono. Maka selanjutnya praktis adalah go. Pilihannya antara Sandiaga atau Ganjar. Tapi Sandiaga sudah pernah kalah dan Ganjar terlihat berambisi dan terlalu tampil, sehingga tak sesuai dengan kriteria pemimpin Nusantara yang akan membawa negeri ke jalan kemajuan. Dan dari semua nama yang ada, maka tersisa Budi Gunadi Sadikin. Dan kebetulan secara kriteria juga sesuai dengan ramalan Raja Nusantara. Terus terang saya cukup optimis dengan penjelasan ini, karena secara statistik pemilih di Jawa masih menjadi suara mayoritas, dan keyakinan masyarakat pada sejarah Nusantara masih sangat melekat. Sebagian mungkin mengikuti secara detail, sebagian lagi hanya melihat nama dan takdirnya, sehingga kepercayaan ini akan mempengaruhi suara. Yang jelas, dari dua cerita beda versi ini ada satu benang merah, bahwa ada yang meyakini Budi Gunadi Sadikin sebagai presiden selanjutnya, pun ada dukungan para elit yang sekarang sedang bergerak di bawah tanah tanpa suara.
Bagaimanapun itu semua hanya prediksi, perkiraan, belum tentu terjadi. Tapi misal nanti Budi Gunadi benar-benar jadi capres, dari sana kita bisa melihat dengan mudah siapa pemenang 2024 nanti. Buat kalian yang membaca tulisan saya ini, bersaksilah bahwa kalian membacanya pertama kali di bulan Desember 2021, jauh sebelum pemilu, jauh sebelum ada nama Budi Gunadi di daftar survei.